Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Bojonegoro dan segenap strukturalnya. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum amal usaha yang ada di Kota Bojonegoro, dari pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, atas dan seterusnya. Demikian juga mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari rumah sakit yang ada di Kota Bojonegoro maupun bapak dan ibu sekalian warga Muhammadiyah baik yang berasal dari PCM Kota Bojonegoro maupun yang berasal dari luar PCM Kota Bojonegoro, dan mungkin juga banyak yang join kita dari luar daerah Bojonegoro sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian kita di PCM Kota Bojonegoro setiap 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman. Demikian juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu Kapita Selekta Fatwa Tarjih tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Milad Muhammadiyah. Yang pertama, kenapa topik ini sangat penting untuk kita coba pahami? Karena dalam kesempatan ini warga Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah merayakan ulang tahun atau kelahiran Muhammadiyah yang mana sering disebut dengan Milad Muhammadiyah. Yang mana kalau kita lihat memang ada interupsi dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada wilayah atau kepada daerah dan ke bawah untuk mengikuti resepsi dan juga merayakan Milad Muhammadiyah, tentu dalam konteks pandemi seperti ini, tentu dengan ketentuan yang ada di prokes, yaitu protokol kesehatan. Tetapi di sisi yang lain, Muhammadiyah itu ada sebagian warganya yang merayakan Maulid Nabi, ada yang tidak. Sehingga yang menjadi pertanyaan, yang sering menjadi pertanyaan di kalangan warga Muhammadiyah, kenapa warga Muhammadiyah sepakat untuk merayakan Milad Muhammadiyah, di sisi yang lain warga Muhammadiyah mungkin ada yang merayakan Maulid Nabi dan ada yang tidak. Itu tergantung situasi dan kondisi ataupun ijtihad masing-masing warga Muhammadiyah yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sehingga saya kira topik ini karena kita momentumnya yaitu momentum Milad Muhammadiyah, sehingga topik ini perlu untuk kita coba kaji, untuk kita coba pahami di dalam kesempatan ini. Dan terutama besok PDM Kota Bojonegoro akan juga merayakan resepsi Milad Muhammadiyah, sehingga penting kita akan coba pahami bagaimana sebenarnya tarjih memandang isu yang sering menjadi perdebatan atau kontroversial di kalangan masyarakat. Yang pertama tentang perayaan Maulid Nabi, kemudian yang kedua ini intern atau khusus bagi warga Muhammadiyah, yaitu merayakan Milad Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba pahami di dalam
Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah memandang suatu perkara atau masalah, Muhammadiyah berusaha untuk memetakan mana wilayah yang disebut dengan agama dan mana wilayah yang disebut dengan dunia. Sehingga di dalam kitab Masalah 5 atau kitab Masail Al-Khams yang ada di HPT jilid 1, di HPT kita jilid 1 itu ada pembahasan tentang ma huwa din, apa itu agama, kemudian yang kedua ma hiya dunya, apa itu dunia. Nah, ini penting karena Muhammadiyah ingin mencoba memetakan dua hal ini. Jadi ketika perkara atau masalah itu masuk di dalam konteks masail diniyah atau masalah diniyah, artinya kita harus melihat teks atau melihat nas atau melihat dalil, dan tidak boleh kita melakukan inovasi atau kreasi atau apa yang disebut dengan bid'ah. Yang kedua, karena nanti kita akan coba bahwasanya tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam bidang ibadah dan akidah, tajdidnya berupa purifikasi. Dalam bidang akidah, misalnya mencoba membersihkan akidah Islamiyah ini dari penyakit-penyakit tauhid. Misalnya syirik, menyekutukan Allah, kemudian ada khurafat, ada takhayul, yang semuanya ini merupakan penyakit-penyakit yang ada di dalam keyakinan atau akidah. Dalam bidang ibadah, maka Muhammadiyah berusaha mencari bentuk ibadah yang mendekati atau yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dan menghindari adanya kreasi dan inovasi. Kreasi dan inovasi di dalam masalah ibadah itu yang disebut bid'ah. Ini kenapa Muhammadiyah ingin membedakan dua perkara atau dua masalah ini. Kemudian yang kedua, perkara atau masalah itu bisa disebut dengan muamalat dunyawiyah, yaitu yang berkaitan dengan interaksi sesama kita atau interaksi sosial atau masalah-masalah yang bukan menjadi tugas para nabi. Yang mana di dalam masalah ini, tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tajdid dalam artian mendinamisasi kehidupan kita dengan semangat kreatif dan inovatif sehingga sesuai dengan tuntutan zaman dan konteks kekinian. Artinya di sini kita boleh melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan capaian ilmu pengetahuan. Ini dalam bidang muamalah dunyawiyah. Artinya dalam muamalah dunyawiyah, dalam bahasa yang mungkin agak vulgar, kita bisa mengatakan kita boleh melakukan bid'ah. Tapi bid'ah dalam konteks keduniaan. Tapi dalam masalah agama, Muhammadiyah sangat rigid, tidak boleh kita melakukan kreasi dan inovasi. Oleh sebab itu, cara atau manhaj kita di dalam melihat sesuatu itu harus dipetakan dulu. Mana perkara agama dan mana perkara keduniaan. Oke. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mencoba memahami peta pemikiran di dalam Muhammadiyah, perlu kita coba pahami agama dalam perspektif Muhammadiyah. Di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah, maka Muhammadiyah menjelaskan ma huwa din, yaitu apa itu agama. Maka di sana didefinisikan yang disebut agama itu ma anzalahu Allahu fil Quran au ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan di dalam as-sunnah as-sahihah. Sunnah as-sahihah ini dalam pandangan Muhammadiyah sudah diklarifikasi maksudnya, yaitu as-sunnah al-maqbulah. Sunnah yang bisa diterima yaitu mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan argumentasi di dalam Muhammadiyah, kecuali hadis dhaif itu banyak jalannya sehingga yuqawwi ba'duha ba'don. Satu dengan yang lain atau riwayat satu dengan riwayat yang lain itu bisa saling menguatkan. Artinya di sini Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama berbicara tentang sumber ajaran agama. Bahwasanya sumber ajaran agama itu sumbernya harus jelas, yaitu Al-Quran, yang kedua as-sunnah as-sahihah al-maqbulah, yaitu sunnah yang bisa diterima. Isi agama itu 3.
Minal awamir, yaitu perintah-perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wan nawahi, ada yang larangan, ada larangan makruh, ada larangan haram. Wal irsyadat, yaitu petunjuk-petunjuk, yaitu sesuatu yang mubah tapi bisa kita dapatkan inspirasinya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut irsyadat. Yang tujuan agama itu lissolahil ibad, untuk kemaslahatan para hamba dunyahum wa ukhrahum, yaitu dunia dan akhirat. Artinya Muhammadiyah tidak mendikotomi antara masalah dunia dan masalah akhirat. Meskipun masalah kemaslahatan dunia itu yang nanti endingnya untuk kemaslahatan yang lebih utama dan lebih abadi, yaitu kemaslahatan akhirat. Tapi artinya dalam pandangan Muhammadiyah melihat melihat dunia dan akhirat itu secara balance, secara tawazun atau secara seimbang. Artinya kita tarik di sini bahwasanya ketika kita bicara agama, maka agama itu ya ada perintah, ada larangan, dan sumbernya harus Quran dan Sunnah. Ini makanya kita tadi sebut sebagai masalah diniyah. Berarti kalau Quran dan Sunnah itu kita tidak boleh melakukan kreasi dan inovasi. Okay. Tapi ketika Muhammadiyah bicara tentang dunia, gitu. Dalam kitab Masalah 5 dijelaskan tentang maksud al-muradu bi amri dunia, dengan maksud apa yang dimaksud dengan perkara dunia di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian yang lebih mengerti atau yang lebih profesional tentang perkara-perkara keduniaanmu sekalian atau keduniaanmu. Ini artinya apa? Dijelaskan oleh Muhammadiyah, wal umur allati lam yub'ats li ajliha al-anbiya, yaitu perkara-perkara yang para nabi itu tidak diutus untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan ini. Artinya ini bukan perkara yang menjadi tugas para rasul. Nah, sehingga kalau kita coba lihat apa saja yang termasuk urusan agama itu dan bukan urusan dunia itu dan bukan menjadi tugas para rasul. Ya, misalnya kalau kita lihat di usul fikihnya Abdul Wahab Khalaf, maka dijelaskan ada 3, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kebiasaan Nabi menjadi manusia biasa, seperti cara duduk, berdiri, makan, dan yang lainnya. Ini bukan menjadi tugas para Nabi, karena Nabi itu kemarin sudah kita bahas adalah basyarun mithluna, adalah orang yang sebagaimana kita memiliki tabiat insaniyah, memiliki tabiat kemanusiaan, sehingga Nabi juga makan, minum, berdiri, duduk, dan sebagainya, yang merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara biasa. Kemudian yang kedua, segala hal yang merupakan pengalaman Nabi menjadi manusia, atau ini yang disebut eksperimen atau experience, yaitu bagaimana pengalaman-pengalaman hidup Nabi melakukan strategi berperang, kemudian pengawinan pohon kurma yang dalam hadisnya itu yang dijelaskan ketika Nabi lewat di perkebunan kurma melihat para petani kurma sedang melakukan talqih. Talqih itu penyerbukan kurma, penyerbukan kurma, yaitu mencari kurma yang jantan kemudian dikawinkan dengan kurma yang betina. Tetapi ketika itu Nabi Muhammad memiliki sebuah pandangan yang lain. Ketika itu dibiarkan saja supaya terjadi penyerbukan secara alami, yaitu melalui angin ataupun hewan yang lainnya. Dan ternyata ketika sudah musim panen, Nabi bertanya tentang bagaimana hasil kurma, yang mana para petani kurma ketika itu mendengarkan saran Nabi. Maka Nabi mengatakan, mali nakhlikum, bagaimana hasil panen kurma kamu sekalian. Maka mereka mengkomplain, kulta kada wa kada ya Rasulullah, kamu bilang dulu gini. Artinya mereka mengalami kegagalan panen. Setelah itu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu sekalian yang lebih tahu tentang masalah keduniaan. Ini artinya Nabi memiliki pengalaman hidup atau ide yang bukan menjadi tugasnya, sehingga Nabi
dalam arti bukan konteks keagamaan, sehingga Nabi mungkin saja terjadi kegagalan. Misalnya ketika Nabi dalam perang dalam perang Uhud, Nabi juga mengalami kegagalan. Ini artinya pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Nabi yang ini masalah keduniaan yang tidak ada kaitannya dengan konteks keagamaan. Tetapi ketika menjadi tugas Nabi atau konteks keagamaan, maka Nabi tidak boleh salah. Sehingga Al-Quran menjelaskan tentang posisi Nabi ketika menyampaikan wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan statement tentang agama itu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang disampaikan itu merupakan wahyu yang berasal dari Allah. Oke. Yang ketiga, segala hal yang khusus bagi Nabi ini yang min khosais Nabi. Hal-hal prerogatif atau hal-hal kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Misalnya Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, misalnya Nabi boleh berpoligami lebih dari 4 istri, sehingga istrinya Nabi itu lebih dari 4. Ya, sehingga Islam mencoba membatasi tentang poligami. Poligami hanya boleh dilakukan maksimal 4 istri. Dan itu pun juga dikaji oleh Majelis Tarjih bagaimana dalam konteks sekarang, apakah masih relevan tentang kebolehan nikah atau poligami lebih dari 1 istri, atau misalnya 2, 3 atau maksimal 4 ini. Nah, insya Allah nanti suatu saat kita coba kaji. Tapi intinya di dalam Al-Quran itu ada fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Seolah-olah memberikan indikasi boleh menikah atau poligami lebih dari 1, artinya tapi maksimal 4. Tapi kalau Nabi istrinya itu lebih dari 4. Demikian juga misalnya yang termasuk kekhususan Nabi boleh melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu ketika sudah matahari terbenam itu boleh tidak berbuka. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kita sebagai umatnya ketika matahari itu sudah terbenam, maka kita disuruh ta'jilu al-iftar, atau mensegerakan berbuka. Oke. Ini yang beberapa hal yang bukan menjadi tugas Nabi. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada kapita selekta tentang Maulid Nabi dan juga Milad Muhammadiyah, kita coba pahami tentang ibadah di dalam Muhammadiyah. Di dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ada ibadah mahdhah, ibadah khusus. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Karena intinya Muhammadiyah itu memahami bahwasanya esensi tujuan kita hidup itu hanya untuk ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan juga deklarasi kita sebagai orang Islam itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku cuma lillahi rabbil alamin. Hanya kita didedikasikan untuk Allah. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini dalam perspektif Muhammadiyah harus menjadi ibadah. Baik menjadi ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Sehingga ini penting untuk dimunculkan kesadaran untuk beribadah. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau bekerja itu bukan hanya diniatkan untuk masalah keduniaan. Seorang bapak bekerja harus punya niat bahwasanya ketika bekerja itu beribadah untuk menafkahi istri. Seorang guru harus memiliki pemahaman ketika mengajar itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perawat atau seorang dokter ketika menangani pasien harus dianggap ini pelayananku, atau merawat orang yang sakit itu sebagai bentuk ibadah. Ibadah-ibadah ini yang di luar ibadah mahdhah ini juga disebut ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah.
Sehingga dalam Muhammadiyah mencoba memahami ibadah itu ada ibadah mahdhah, ibadah khusus, ada ibadah ghairul mahdhah atau ibadah umum. Nah, kemudian yang perlu untuk kita pahami bagaimana tajdid dalam Muhammadiyah tadi. Muhammadiyah tajdidnya dibagi menjadi dua. Yang pertama tajdid salafi. Tajdid salafi itu tajdid mengikuti apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, yaitu merujuk pada sosok Nabi dan juga sahabat yang menjadi umat yang terbaik setelah Nabi. Kemudian ada tajdid khalafi. Khalafi itu orang-orang modern, orang-orang sekarang itu disebut khalafi. Nah, maksudnya apa? Muhammadiyah sejak awal mengindikasikan sebagai gerakan tajdid. Tajdid itu adalah pembaruan. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tajdid dalam bidang ibadah dan akidah, tajdid Muhammadiyah adalah tajdid salafi. Berarti kalau akidah harus merujuk pada akidah yang dipahami oleh Nabi berdasarkan Quran dan Sunnah. Dalam bidang ibadah juga tajdid yang sifatnya salafi, yaitu yang merujuk pada Nabi, sebagaimana Nabi menjalankan ibadah yang berdasarkan sunnah beliau dan juga Quran. Artinya di sini rigid dan tidak boleh kita melakukan kreasi dan inovasi. Kemudian tajdid khalafi. Tajdid khalafi itu dilakukan dalam konteks kekinian, dalam masalah yang disebut masalah keduniaan. Sehingga Muhammadiyah tidak kaku dalam melihat masalah-masalah keduniaan. Misalnya banyak nanti contohnya bisa kita diskusikan. Misalnya Muhammadiyah dalam masalah musik sangat fleksibel. Musik itu kalau membawa ke arah positif ya berarti boleh. Kalau ke negatif ya haram. Misalnya gambar. Berbeda ini nanti dengan ada beberapa kelompok yang mengharamkan gambar. Gambar itu dilihat ilahnya kalau di Muhammadiyah. Jadi kalau gambar sebagai media pembelajaran, terutama Bapak Ibu sekalian yang dalam mengajar siswanya, apalagi guru-guru di SD ataupun di TK, itu kan perlu untuk menggunakan media-media gambar sebagai sarana edukasi yang bagi siswa. Apakah ini haram? Misalnya menggambar orang atau menggambar sesuatu yang bernyawa. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, gambar itu sesuai dengan ilahnya. Tapi kalau untuk kepentingan edukasi berarti positif, itu halal. Tapi kalau gambar untuk disembah, misalnya gambar seorang wali, kemudian disembah, yang gambar itu menjadikan pengultusan terhadap sosok itu, maka bisa haram. Jadi ini tergantung motivasi dan ilahnya, gitu. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan pun pernah diharamkan di dalam sejarah Muhammadiyah. 1929 Muhammadiyah mengharamkan pemasangan gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena 1961 Mbah Yai Ahmad Dahlan diangkat menjadi pahlawan nasional, sehingga paradigma berpikir mulai berubah. Kemudian 1968 di Muktamar Tarji di Sidoarjo, gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan dihalalkan dan ditarik putusan yang sebelumnya. Kenapa ketika itu? Karena diantara salah satu argumentasi atau alasannya ketika itu Muhammadiyah takut ketika gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan ini diputuskan oleh warga Muhammadiyah kan itu. Tapi 1968 itu sudah dianggap bahwasanya akidah warga Muhammadiyah sudah kuat, warga Muhammadiyah sudah tidak memiliki sifat misalnya ingin tabarok atau tawasul kepada sosok Mbah Yai Ahmad Dahlan, sehingga gambar tersebut dicabut. Artinya boleh memasang gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan terutama untuk kepentingan edukasi, dan kita mengenalkan kepada warga Muhammadiyah tentang founding fathers atau pendiri Muhammadiyah, itu sosok yang menjadi figur di dalam Muhammadiyah itu. Oke. Jadi tajdid di sini sifatnya khalafi. Nanti kita lihat misalnya fatwa Tarji tentang pandemi ini pendekatannya burhani juga, yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan. Sehingga rata-rata warga Muhammadiyah melakukan soft distancing, kemudian dalam sholat dan yang lainnya. Kenapa? Karena Muhammadiyah tajdidnya sifatnya khalafi.
Jadi tetap mempertimbangkan ilmu pengetahuan, tidak hanya tajdid salafi atau nanti yang disebut bayani hanya berdasarkan teks, kemudian misalnya melarang soft dijarakkan atau sholat dengan masker dan yang lainnya. Maka pandangan Muhammadiyah lebih pada maslahah. Nanti kita coba lihat. Oke. Kalau kita lihat di kitab Masail 5, kitab 5 masalah, Muhammadiyah mencoba memahami ibadah. Apa yang disebut ibadah? Ibadah itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini artinya ketika ada perintah dan larangan. Nah, wal amali bima adzina bihi asy-syari', dan berbuat dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Ini kalau tidak ada perintah dan larangan atau sesuatu yang mubah. Nanti ini yang disebut ibadah amah. Ibadah itu ada dua. Ada amah kullu amalin adzina bihi asy-syari', segala amalan yang diizini oleh syariat. Nah, misalnya makan dan minum, tidur, duduk, dan sebagainya, itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Kalau khos, ibadah khusus itu mahaddadahu asy-syari' fiha bijuz'iyat wa hay'at wa kaifiyat makhsusah, yaitu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya atau kaifiyahnya secara spesifik oleh syariat. Misalnya sholat, ya sudah ditentukan bagaimana kita membaca takbir, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana doa rukuk, doa sujud, dan sebagainya. Maka itu yang disebut dengan kaifiyatus sholat. Haji juga semacam itu, puasa juga semacam itu, karena itu disebut ibadah khosoh atau ibadah makhdoh. Oke. Ibadah tadi ada dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Bagaimana kita memahaminya? Kalau ibadah umum atau ibadah general itu cara memahaminya tek-tek agama atau nusus diniyah itu dipahami secara kontekstual dengan pendekatan burhani, yaitu pendekatan rasional dan ilmu pengetahuan mutakhir atau kekinian. Ini secara umum ya. Manusia diberikan otoritas untuk berkreasi dan inovasi. Sehingga ada kaidah apa? Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Hatta yadulla dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Sehingga segala aktivitas yang kita lakukan ini secara umum halal. Jual beli, kemudian macam-macam itu halal. Jual beli secara umum halal. Kecuali dijelaskan oleh syariat, misalnya ada jual beli yang tidak boleh dilakukan, misalnya jual beli yang terjadi gharar, penipuan, kemudian ada unsur riba dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua ibadah khusus, ibadah spesifik. Cara memahami kita bagaimana? Bagaimana cara kita memahaminya, yaitu tek-tek agama atau nusus diniyah dipahami secara orisinil, tekstual, literal dengan pendekatan bayani atau pendekatan tekstual. Ini secara umum. Tidak boleh ada kreasi dan modifikasi atau bid'ah dari manusia. Karena kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu haram. Hatta yadulla dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau al-aslu fil ibadah atau kif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu harus berdasarkan dalil atau mengikuti Nabi. Tidak boleh kita berkreasi atau memodifikasi. Sehingga sholat yang kita lakukan itu harus nunggu dalilnya. Sehingga Muhammadiyah agak selektif terhadap beberapa misalnya sholat-sholat sunnah yang memang dalilnya belum bisa diterima. Misalnya ada sholat awwabin, sholat antara maghrib dan isya dilakukan 20 rakaat atau 6 rakaat atau 2 rakaat, itu ternyata dalilnya juga tidak begitu kuat. Misalnya tentang sholat tasbih, meskipun ada yang menganggap hadisnya sahih, bagi Muhammadiyah belum dilakukan. Kenapa kok demikian? Ya, karena Muhammadiyah mensyaratkan dalam masalah ibadah ini hukum asalnya haram, dan kalau dalilnya itu minimal karena kriterianya sunnah makbulah, minimal berarti hasan. Kalau tidak bisa dari dhaif menjadi hasan itu maka tidak boleh diamalkan. Itu dalam pandangan Muhammadiyah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari beberapa pengantar tadi
Ada perkara dunia, ada perkara keagamaan, kemudian ibadah itu ada ibadah umum, kemudian ada ibadah khusus, kemudian juga tajdid dalam Muhammadiyah itu dua, ada tajdid salafi, ada tajdid kholafi. Sekarang kita coba lihat bagaimana Muhammadiyah melihat hukum memperingati Maulid Nabi gitu. Oke. Kalau kita lihat di TJA Tanya Jawab Agama jilid 4, nanti Bapak Ibu sekalian yang di rumah bisa cek di sana halaman 271, 272. Di sana ada fatwa yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Yaitu pertanyaannya, apakah peringatan Maulid Nabi itu apakah dibenarkan atau termasuk bid'ah? Itu inti dari pertanyaannya. Maka dalam menjawab pertanyaan ini, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, nanti kita analisa dan diskusikan bagaimana cara tim Fatwa Tarjih menjawab pertanyaan. Maka cara menjawabnya, di sana dikatakan memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya yang berupa perintah maupun yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nas yang melarangnya. Artinya kalau kita cari dalil tentang Maulid Nabi, apakah misalnya Nabi merayakan Maulidnya, maka tidak ditemukan. Karena perayaan Maulid, nanti kita coba lihat Bapak Ibu sekalian, itu baru diadakan sekitar abad yang ketiga atau 200 tahun setelah Nabi meninggal, yaitu peringatan Maulid yang pertama kali diadakan oleh Al-Mudhaffar Abu Sa'id. Nanti bisa dilihat di buku ini juga. Ini seorang raja dari Irbil. Ini yang mengenalkan tentang perayaan Maulid Nabi. Misalnya di kitab Al-Hawi lil Fatawi oleh Imam As-Suyuti juga sama. Maksudnya di sini di buku saya, wa awwalu man ahdatsa fi dzalika sahibu Irbil Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id. Ini. Wa kana ya'mal al-Maulid asy-syarif fi Rabiul Awal wa yahtafilu ihtifalan hailan. Ini bisa ditemukan di kitab fatwanya atau Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bisa dilihat. Oke. Artinya Nabi tidak pernah merayakan Maulid ketika Nabi hidup. Sehingga tadi Tarjih menjelaskan bahwasanya tidak ditemukan perbuatan Nabi dalam merayakan Maulid, tidak ditemukan Nabi melarang merayakan Maulid atau memerintah tentang perayaan Maulid gitu. Karena tidak ada nas yang menyuruh dan yang melarang, maka dapat dimasukkan dalam ijtihadiyah. Berarti kalau tidak ada perintah dan larangan, ini masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Ijtihadiyah. Maka ketika ini masuk di wilayah masalah ijtihadiyah, maka ada beberapa step atau beberapa cara bagaimana kita melakukan ijtihad. Yang pertama, karena tidak ada nas, maka ijtihad yang kita lakukan adalah ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi itu maksudnya menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual dengan kasus yang ada hukumnya secara tekstual di dalam hukumnya. Nah, misalnya kita di Indonesia zakat fitrinya pakai beras dan ukurannya kira-kira 2,5 kilo. Itu tidak ditemukan di dalam hadisnya karena Nabi ketika zakat fitri itu dengan kurma kan itu. So'an min tamr, satu sok itu berapa? Di sana ukurannya sok, sehingga dikonversikan di Indonesia menjadi 2,5 kilo kurang lebih. Nah, ini kan berarti ijtihad qiyasi karena makanan dinilai kesamaannya kurma dengan beras itu sama-sama makanan pokok. Berarti diambil kesimpulan zakat fitri itu juga boleh dengan beras itu yang dinamakan ijtihad qiyasi, yaitu menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual dengan kasus yang ada hukumnya secara tekstual karena memiliki persamaan illah atau motivator atau indikator. Oke.
Kalau menggunakan ijtihad kias harus terpenuhi rukun kias. Nanti ada 4. Ya. Ada asal pokok, ada farak cabang, ada hukum, ada ilah. Suatu saat nanti kita bahas. Itu harus terpenuhi. Kalau tidak, berarti kiasnya batal. Gitu. Oke, kemudian Majelis Tarjih mengutip tentang apa yang disebutkan di dalam At-Tanbihat al-Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang mungkar. Buku ini ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU. Di dalam buku tersebut disebutkan pendapat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. An-Nabhani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah menyatakan bahwa Nabi itu dilahirkan di kota Mekah, di rumah Muhammad bin Yusuf, dan disusui oleh Suwaibah budak Abu Lahab. Misalnya mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian ada kitab berjanji. Ini kitab apa? Berjanji. Maka di sana wa ardu'athu ummuhu ayyaman thumma ardu'athu Suwaibah Islamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalam bibushrahu. Bahasanya Nabi Muhammad itu setelah dilahirkan oleh ibunya yaitu Aminah Az-Zuhriyah itu beberapa hari kemudian disusukan oleh Suwaibah Islamiyah, yang mana Suwaibah ini dimerdekakan, seorang budak wanita dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika mendengar kelahirannya Nabi Muhammad. Sebagai bentuk kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad, maka Abu Lahab itu memerdekakan budaknya, yang nanti budaknya ini menyusui Nabi, namanya apa? Suwaibah. Itu. Nah, cerita ini menunjukkan Nabi Muhammad, menunjukkan Abu Lahab ketika gembira dengan kelahirannya Nabi, maka Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa di neraka. Karena Al-Quran sendiri menas tentang masuk nerakanya Abu Lahab. Tabat yada abi lahabiyu watab. Orang yang sudah dinas oleh Al-Quran akan masuk neraka, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sebagai penghuni neraka itu akan mendapatkan dispensasi atau keringanan siksaan setiap malam Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab ini pernah bergembira dengan kelahirannya Nabi dengan memerdekakan budaknya wanita yang bernama siapa? Suwaibah, yang kemudian menyusui Nabi. Nah, Abu Jazari menggunakan kiasnya. Kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu. Artinya kalau kita merayakan Maulid Nabi di kitab tersebut, di kitab yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari tadi, artinya kita akan mendapatkan pahala gitu. Dan ini sebagaimana Abu Lahab saja diberi keringanan karena senang pada hari kelahirannya Nabi. Maka dalam pandangan tarjih, cara ijtihad qiyasi yang semacam ini tidak bisa dijadikan alasan. Qiyas ini dianggap qiyas yang batal karena tidak terpenuhi asalnya. Ini tidak terpenuhi rukun qiyas. Ya. Nah, karena ijtihad qiyasi tidak terpenuhi, maka langkah berikutnya dilakukan ijtihad istislahi. Ini Bapak Ibu sekalian penting untuk dicoba dipahami. Ijtihad istislahi itu apa? Ijtihad yang didasarkan pada illatul maslahah, pada ilat kemaslahatan gitu. Karena masalah dalam masalah ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara tekstual, baik yang melarang atau yang memerintah, maka ini yang disebut dengan maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu maslahah yang Al-Quran tidak berbicara secara tekstual, baik melarang atau memerintah. Itu. Dan juga masalah ini tidak kontradiksi dengan teks.
Itu yang disebut apa? Masalah mursalah. Nanti suatu saat ketika kita mengkaji manhaj tarjih bisa kita bahas apa yang disebut dengan masalah mursalah. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penetapan hukum atas dasar kemaslahatan itu. Kemaslahatan dalam Islam itu harus ditujukan pada 5 essential value atau nilai esensi yang 5. Agama itu datang untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin atau proteksi agama. Yang kedua, hifdzul nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang hormatan. Yang berikutnya, hifdzul nasl, menjaga keturunan. Ada juga yang menambahi dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kalau ini berarti 6, karena ada yang memasukkan menjaga kehormatan dan menjaga keturunan itu 1. Tapi di sini tidak disebutkan menjaga harta. Oke. Karena masalah kemaslahatan itu berubah dan berputar pada ilahnya, maka ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan atau masalah yang rojihah, yaitu yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Oleh sebab itu dijelaskan bagaimana tentang hukum maulid Nabi. Maka di sini perinciannya. Kalau pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatian pada ajaran Nabi dan tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan cara menyampaikan informasi yang berkaitan dengan misalnya bagaimana kelahirannya Nabi Muhammad, bagaimana sosok Nabi Muhammad, kita bisa mengambil inspirasi tentang keteladanan Nabi Muhammad, perjuangan dakwah dan sebagainya. Maka merayakan Maulid untuk mengenalkan sosok Nabi Muhammad kepada jamaah atau kepada umat Islam, maka diperbolehkan karena melihat kemaslahatannya. Tapi yang kedua, kalau mengadakan peringatan Maulid Nabi itu ada catatannya, harus dijauhi hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti terjerumus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat atau kemungkaran. Nah, itu misalnya Maulid tidak ada merayakan campur baur antara laki-laki dan perempuan, itu tentu dianggap tidak boleh, dan sebagaimana yang dijelaskan di bukunya Basim Asyari. Misalnya kalau di Muhammadiyah, misalnya ada kitab Majmu al-Mawalid, kitab-kitab tentang madaih, tentang pujian Nabi. Misalnya ada Maulid al-Dibai, ada al-Barzanji, ada Qasidah Burdah, ada Maulid al-Azab, dan yang lainnya. Nah, kalau di Muhammadiyah kenapa kok tidak dibaca? Karena dalam pandangan Muhammadiyah, di kitab-kitab ini terkadang ada pujian yang terlalu hulu kepada Nabi. Itu namanya ittiraq, yaitu memuji Nabi secara berlebihan, atau juga ada tawasul kepada Nabi. Karena Muhammadiyah tidak memandang Nabi tidak terlalu berlebihan, dalam arti tidak memuji secara berlebihan, dan juga dalam pandangan Muhammadiyah, ini perspektif Muhammadiyah, bukan berarti yang lainnya salah ya, tapi ini yang dipahami oleh Muhammadiyah tetap mengedepankan toleransi dan tidak mengklaim paling benar ya, sehingga tadi tawasul kepada Nabi atau kepada jah Nabi setelah meninggal itu tidak diperbolehkan dalam Muhammadiyah, meskipun mungkin kelompok yang lain melakukan. Sehingga misalnya Barzanji atau riba itu sebenarnya isinya banyak yang baik, tapi ada beberapa hal yang mungkin berlebihan atau hulu, sehingga bagi warga Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk membaca buku ini ketika merayakan Maulid ya, karena harus tahu artinya ya. Kalau redaksi-redaksi yang menceritakan tentang kisah Nabi yang tidak melakukan pujian secara hulu atau tidak ada tawasul, itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita atau misalnya dengan tidak paham bahasa Arab, maka itu akan menjadi problem karena tidak bisa membedakan kalimat yang dibacanya itu, sehingga
Nanti dalam perayaan Maulid Nabi di Muhammadiyah tidak ada tradisi misalnya pembacaan tiba atau berjanji. Dan juga ketika pembacaan ini dianggap bagian yang harus dilakukan dalam rangkaian perayaan Nabi, nanti bisa masuk kepada konteks ibadah. Ketika sesuatu ini dianggap ibadah, maka ternyata bukan ibadah, itu menjadi masalah tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau peringatan Maulid Nabi itu tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu untuk diadakan. Sehingga ini penting untuk kita coba pahami. Ya, kalau misalnya bagi warga Muhammadiyah merayakan Maulid Nabi diisi dengan pengajian, kemudian ada jaminan atau makanan, ya wajar ya saja, tidak ada ritual-ritual tertentu yang menyalahi syariat, maka itu boleh-boleh saja gitu. Misalnya kita merayakan Maulid Nabi dengan dengan ngaji takjih, itu boleh saja. Sehingga kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan apa yang sudah kita bahas, ini Maulid Nabi itu perkara duniawiyah. Karena perkara duniawiyah artinya tidak ada larangan dan perintah. Maka ini masuk wilayah ijtihadiyah. Maka yang harus kita lakukan ketika ini masalah ijtihadiyah, yang pertama harus kita tempuh ijtihad bayaniyah, ijtihad secara tekstual. Dalil Quran dan Sunnah ya jelas nggak ada. Kalau tidak ada berarti pindah ke ijtihad qiyasiyah, yaitu menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual dengan kasus yang ada hukumnya secara tekstual karena memiliki persamaan ilah di dalam hukum. Tadi melakukan ijtihad qiyasiyah juga dianggap batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat kias. Maka yang harus dilakukan apa? Ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang berdasarkan motivator atau ilat kemaslahatan kita merayakan Nabi. Kalau diperlukan untuk meneladani sosok Nabi, misalnya Bapak Ibu sekalian di Aum atau di sekolah Muhammadiyah misalnya menjadikan momen Maulid Nabi itu diisi pengajian yang pengajiannya ya tidak ada bacaan-bacaan tertentu, pokoknya normalnya pengajian ya itu monggo dan itu diperbolehkan. Tapi ketika ada ritual-ritual pembacaan tertentu, misalnya ada qasidah tadi yang diisinya ada beberapa hal yang mungkin bertentangan dengan pemahaman akidah Muhammadiyah, maka itu tidak perlu untuk dilakukan. Ini yang disebut ijtihad istislahi berdasarkan ilah atau motif kemaslahatan. Oke, jadi kesimpulannya demikian. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba lihat sebentar ini, ragam ijtihad dalam Muhammadiyah itu bagaimana? Ijtihad itu ada ijtihad bayani. Ijtihad bayani itu ijtihad yang berdasarkan pada teks, yaitu dalil Quran dan Sunnah. Yang dilakukan menginterpretasi teks. Jadi teksnya itu ditafsiri. Misalnya kalau Quran berarti menafsirkan Sunnah. Misalnya Al-Quran bilang wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka tidak dijelaskan kaifiah sholat di dalam Al-Quran, maka yang menjelaskan hadis. Itu contoh ijtihad bayani. Kalau ijtihad bayani tidak bisa, maka ijtihad qiyasi. Ijtihad berdasarkan kausasi efisien, yaitu mencari ilatul hukum, mencari ilat hukum. Misalnya ada minuman, berbagai macam minuman keras, ada toa misalnya, ada whisky, ada bir, yang mana minuman-minuman ini tidak semuanya berasal dari anggur. Padahal dalam dalil Qur'annya innamal khamru wal maisir dan seterusnya disebut al-khamr. Khamr itu mayutakhad min inab, minuman keras yang terbuat dari anggur. Bagaimana kalau minuman keras itu misalnya tadi towa, memabukkan sifatnya tapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalam Al-Qur'an misalnya bilang innamat tawa'u, enggak ada. Yang ada innamal khamru. Karena towa dengan khamr, ini towanya tidak ada tagnya, khomernya ada. Kemudian dicari ilahnya, sama-sama memabukkan. Kemudian ditarik hukum, berarti karena sama-sama memabukkan, hukumnya haram. Itu contoh ijtihad qiyasi. Contoh yang lain, kalau jenengan punya kerbau misalnya, ini contoh zakat ya. Kerbau itu sudah sampai nisab. Nah itu, bagaimana? Dizakati atau tidak?
maka kerbau itu zakatnya dikiaskan kepada sapi. Sehingga di dalam al-amwal fil Islam, di dalam tarjih itu wal jamus kiasan alal babor, zakatnya kerbau itu dikiaskan kepada sapi, dan tidak ditemukan hadis yang menjelaskan tentang zakat apa? Kerbau. Karena kerbau itu satu jenis dengan sapi, maka yang dilakukan apa? Ijtihad kiasi, yaitu kausasi efisien. Oke. Yang ketiga disebut ijtihad istislahi, yaitu kausasi finalis, yaitu melihat kepada maslahat bahwasanya syariat itu datang untuk memproteksi 5 hal. Yang pertama apa? Menjaga agama atau hifdzuddin. Yang kedua apa? Hifdzul akal, menjaga akal atau the protection of intellect. Yang ketiga apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat apa? Itu apa? Menjaga an-nasl, menjaga jiwa. Kemudian menjaga jiwa. Ada 5 maslahat yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana memperingati milad Nabi dan milad persyarikatan. Ini yang saya kira penting ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam fatwa tarjih ini masih di TJA juz 4 atau volume 4 halaman 272-273. Di sana berbicara tentang milad persyarikatan Muhammadiyah yang pada hari-hari ini kita disibukkan dengan milad Muhammadiyah itu bagaimana? Maka di sana dijelaskan memperingati hari ulang tahun kelahiran seorang atau organisasi atau hari kematian seseorang termasuk masalah ijtihadiyah. Jadi milad Muhammadiyah itu masalah ijtihadiyah. Kenapa demikian? Karena tidak ditemukan perintah dan larangan. Kalau tidak ditemukan perintah dan larangan berarti apa? Masalah muamalat duniawiyah, masalah keduniaan. Maka bagaimana hukumnya? Kembali pada ijtihad tadi. Ya, tidak ada nas yang menunjukkan atau dapat dijadikan dasar langsung untuk menetapkan hukumnya. Oleh sebab itu kita lakukan ijtihad kiasi, ya tidak mungkin. Yang dilakukan adalah ijtihad istislahi, melihat kepada maslahat kita merayakan apa? Organisasi atau persyarikatan. Kalau kita lihat ternyata ada ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berorganisasi dan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar secara kolektif. Nah, ayat yang cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan adalah kamu sekalian membuat komunitas atau persyarikatan atau umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita berorganisasi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara kolektif, secara bersama. Ketika memperingati ulang tahun kelahirannya, persyarikatan ini bisa menumbuhkan spirit kita di dalam berorganisasi, memahami bahwasanya apa yang kita lakukan itu sudah tepat dan merupakan dakwah secara kolektif, yaitu Muhammadiyah dalam usianya segini bisa memberikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang luar biasa, mendirikan berbagai macam aum dan sebagainya. Dan juga di milad yang kali ini, yaitu Muhammadiyah sudah mempunyai universitas misalnya di Malaysia dan sebagainya. Ini capaian-capaian yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan ketika milad ini dijadikan motivasi kita untuk berorganisasi, menumbuhkan spirit dan melakukan refleksi di dalam berorganisasi ini, maka hal itu yang disebut ilatul maslahah. Sehingga perayaan milad, karena ini masalah duniawiyah, masalah keduniaan, maka diperbolehkan. Dan kembali pada ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang didasarkan pada aspek kemaslahatan. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini, dan kita
coba kita kembangkan di dalam tanya jawab supaya ada diskusi atau pembahasan yang lebih detail atau lebih dalam dari topik yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan atau komentar atau juga pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian.